Di tengah riuhnya hari pertama masuk sekolah, sejumlah sekolah justru tidak mendapat murid baru. Di Jombang, Jawa Timur, sebuah SD negeri hanya kebagian satu orang murid baru. Suasana ceria mewarnai pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di sebuah sekolah dasar di kawasan Taman Sidoarjo. Lebih dari 1.300 siswa mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 SD berkumpul di halaman sekolah sambil memakai jas hujan untuk mengikuti proses dimulainya tahun ajaran baru sekolah. Ribuan siswa ini memakai jas hujan karena mengikuti prosesi penyiraman air dari petugas pemadam kebakaran sebagai simbol membersihkan karakter buruk siswa untuk mengawali proses belajar mengajar di sekolah. Namun di Ponorogo, Jawa Timur, suasana berbeda dirasakan oleh tim pengajar sekolah dasar negeri di Desa Nailan. Pada tahun ajaran baru kali ini, sekolah tidak mendapatkan satupun murid baru. Bahkan seluruh anak didik di sini hanya berjumlah total 13 murid dari kelas 2 hingga kelas 6. Pemandangan yang sama juga ditemukan di SD Negeri Mojongapit, Jombang, Jawa Timur. Sekolah hanya mendapatkan satu orang murid baru. Sekolah menduga wali murid kehilangan minat mendaftarkan putra-putri mereka karena guru yang mengajar hanya berjumlah 2 orang. Namun sebagai solusi, Dinas Pendidikan telah memberikan tambahan pengajar hingga kini berjumlah total 5 guru. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah 2 pekan pencarian, 2 remaja asal desa Krinjing, Watumalang, Wonosobo, Jawa Tengah yang hilang di Gunung Bismo akhirnya ditemukan. Keduanya ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di dasar jurang sedalam 300 meter. Selama 12 hari menghilang 2 remaja, Arifin Nurrohmat usia 18 tahun dan rekan yang berusia 15 tahun warga desa Krinjing, Watumalang, Wonosobo ditemukan dalam kondisi tewas. Keduanya ditemukan sudah tak bernyawa di dasar jurang Gunung Bismo. Kedua jenazah ditemukan tim SAR gabungan setelah penyisiran di sekitar gunung. Petugas kesulitan mengevakuasi jasad korban karena berada di dasar jurang dengan kedalaman kurang lebih 300 meter. Medan yang ekstrim membuat proses evakuasi memakan waktu hingga 8 jam. Kedua jenazah kemudian dibawa ke RSUD Setionegoro Wonosobo untuk otopsi guna mengetahui penyebab pasti kematian. Sebelumnya, kedua remaja ini hilang setelah berpamitan kepada keluarga untuk bermain ke kawasan hutan Gunung Bismo. Dari Wonosobo, Jawa Timur, Didik Dono, iNews melaporkan. Korban tewas kecelakaan rombongan pengantin di jalur Pantura Indramayu, Jawa Barat dimakamkan pihak keluarga. Kecelakaan maut tersebut telah merenggut 12 nyawa, 3 diantaranya anak-anak. Suasana duka menyelimuti kampung Jemeti, Desa Cempeh, Kabupaten Indramayu. 9 korban kecelakaan maut di desa ini dimakamkan bersamaan. Dari 9 korban tewas, 3 diantaranya adalah anak-anak. Saat kejadian, ketiga anak tersebut ikut bersama orang tua mereka untuk mengantar pengantin. Usai kecelakaan, polisi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Olah TKP digelar untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan yang menewaskan 12 penumpang tersebut. Dari hasil penyelidikan sementara, kecelakaan melibatkan 3 kendaraan. Kecelakaan berawal saat mobil pick-up yang dikemudikan Warkidi hendak berputar arah. Namun tiba-tiba dihantam dari belakang oleh sebuah truk box sehingga mobil pick-up terdorong ke jalur berlawanan. Naas pada saat yang bersamaan, melaju sebuah truk dari arah Jawa menuju Jakarta sehingga tabrakan hebat pun tak dapat dihindarkan. Sebelumnya, kecelakaan maut melibatkan pick-up rombongan pengantar pengantin dan truk di jalur Pantura Indramayu, Jawa Barat. Kerasnya hantaman membuat penumpang pick-up terbental ke badan jalan. Akibat kecelakaan ini, 12 orang tewas sementara 6 orang lainnya luka-luka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bukannya mendapat kasih sayang dari orang terdekatnya, seorang balita di Kabupaten Bekasi justru menjadi korban penganiayaan oleh ibu tirinya. Korban mengalami sejumlah luka berat di sekujur tubuh dan saat ini kondisinya koma. Akibat mengalami kekerasan berat dan berulang-ulang, seorang balita perempuan berinisial KSA mengalami koma dan harus mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Balita yang tidak tahu apa-apa ini dianiaya oleh ibu tirinya berinisial DM di rumah kontrakan kawasan Kampung Poncol, Kecamatan Tarumajaya. Hasil pemeriksaan kepolisian, korban yang masih berusia 4 tahun ini kerap alami kekerasan fisik. Pelaku sering menggunakan gayung untuk memukul korban, bahkan memakai sikat gigi untuk melukai tubuhnya.
Tindak penganiayaan itu terjadi sejak bulan Mei hingga Juli 2026. Karena beliau merasa sakit hati karena ada kata-kata yang kurang menyenangkan dari suami maupun keluarga suami, sehingga dilampiaskan ke anak dirinya yang inisial QSH tersebut. Kini kasus terungkap setelah pihak Rumah Sakit Koja Jakarta Utara menghubungi pihak kepolisian karena ada seorang pasien balita yang alami luka-luka di sekujur tubuhnya. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Lutfi, iNews melaporkan. Penertiban pedagang sayur di Bekasi, Jawa Barat diwarnai kericuhan. Pedagang mengamuk karena menilai sikap petugas arogan saat melakukan penertiban. Duduk di situ. Lagi dirapiin, lihat nih dari tadi. Angkat apa? Angkat saya. Turun nih. Turun aja. Sejumlah pedagang sayur di Bekasi, Jawa Barat mengamuk ketika ditertibkan petugas Satpol PP. Petugas tetap memasukkan dagangan sayur ke dalam truk meski mendapat perlawanan dari pemiliknya. Pedagang yang terkena razia hari itu tidak terima dagangan mereka disita. Selain menimbulkan kerugian, pedagang juga menilai petugas yang melakukan razia bersikap arogan. Penertiban yang dilakukan oleh petugas Satpol PP Kota Bekasi mulai gencar dilakukan sejak 2 pekan terakhir. Pedagang yang berjualan di Jalan Insinyur Haji Juanda atau depan Pasar Baru Kota Bekasi menyebabkan jalan tertutup sehingga menimbulkan kemacetan. Pemerintah setempat telah berupaya menertibkan dengan merelokasi ratusan pedagang ke tempat lain. Namun karena alasan sepi pembeli, para pedagang akhirnya kembali membuka lapak di lokasi yang berpotensi mengganggu ketertiban. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang ingin nobar atau nonton bersama final Piala Dunia di Jakarta International Stadium, jangan khawatir untuk pulang hingga larut malam. Gubernur Jakarta Pramanung memastikan akan memperpanjang operasional transportasi menuju JIS. Keterbatasan transportasi menuju Jakarta International Stadium tidak lagi menjadi kendala pecinta sepak bola Jakarta. Gubernur DKI Pramono Anung memastikan akan memperpanjang jam operasional transportasi umum menuju JIS pada final Piala Dunia 20 Juli mendatang. Terlebih akses masyarakat kini kian mudah dengan kehadiran KRL Komuter Line dan Transjakarta. Sekarang bahkan sebagian hari Sabtu Minggu orang sudah menggunakan JIS untuk berolahraga di malam hari. Dan kalau itu bisa dilakukan artinya nanti pada saat ada nobar di JIS saya yakin pasti akan dipersiapkan termasuk transportasinya, apakah dengan KRL, dengan Transjakarta dan sebagainya. Pasti sudah dipersiapkan. Kemudian akses menuju JIS berdampak pada meningkatnya jumlah pengunjung ke stadion, terutama pada akhir pekan. Dengan perpanjangan jam operasional Transum, diharapkan warga bisa kembali ke rumah masing-masing dengan nyaman setelah acara berakhir. Tim Liputan iNews melaporkan.